panda. Let's hear it for the What are you doing? Stop moving! I put my family first. I tried to be a good daughter. Sorry, I'll never be like you. Halo Sobat Movie, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul Turning Red. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu pastikan kamu menonton dengan nyaman. Lalu subscribe video ini. Kami pun mengingatkan bahwa konten ini merupakan spoiler, jadi teman-teman disarankan untuk menonton versi aslinya juga. Oke deh, kita simak alur ceritanya ya. Check it out. Di film ini diperlihatkan ada anak yang bernama Maylin. Kita sebut saja May. May adalah anak yang mandiri, percaya diri, dan juga paling unik. Cartwheel if I feel so moved. Crap. May yang telah sampai di sekolah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Miriam, Priya, dan Abby. May ini terkenal sebagai anak yang sangat pintar dan berprestasi di segala bidang. Tapi bagi seorang siswa yang bernama Tyler, May adalah anak yang sangat aneh. Oops. Hey. Kemudian scene berpindah saat May dan teman-temannya pulang sekolah. Lalu sahabat May mengajaknya untuk melihat pelayan minimarket yang bernama Devon yang berwajah mirip dengan salah satu personil boyband yang mereka sukai. Namun, May tidak begitu suka dengan Devon karena mereka juga mengidolakan boyband dengan personil yang tampan yaitu Four Town. Kemudian May pun izin untuk pulang duluan karena ia mempunyai tugas untuk membantu ibunya di kuil. Sesampainya di kuil, terlihat ibu May yang selalu mengkhawatirkan anaknya. Ia selalu menanyakan tentang nilai May di sekolah. Setelah itu, May dan ibunya mulai bekerja dengan mengenalkan sejarah kuil keluarganya kepada turis di sana. Lalu May pun berakting sebagai panda merah agar menarik perhatian para turis. Saat setelah di rumah, terlihat ayah May yang sedang memasak untuk makan malam. Di sini May sedang menonton TV. Ia pun mengetahui dari TV bahwa Four Town akan mengadakan konser. May sangat senang dan berniat ingin menonton konser Four Town tersebut. Tapi ibu May tidak menyukai boyband itu. Malamnya saat sedang belajar, May menggambar personel Four Town yang mirip dengan Devon. Ia merasa labil dan tidak melanjutkan mengerjakan PR-nya, tapi malah melanjutkan menggambar Devon. Lalu ibunya masuk ke kamar May dan melihat gambar Devon di bukunya May. Saat mengetahui bahwa Devon bekerja di minimarket, ibu May yang marah langsung mendatangi Devon. Di situ ibunya langsung memarahi Devon dan menunjukkan gambar-gambar milik May. Tentu saja hal itu membuat May ditertawakan oleh orang-orang di sana. Sesampainya di rumah, May sangat marah dan malu pada dirinya sendiri. Lalu dia pun tertidur dan bermimpi buruk tentang kuilnya. Saat May terbangun dari tidurnya, ia kaget melihat dirinya berubah menjadi panda merah. May yang teriak membuat ibunya khawatir. Tapi ibunya mengira bahwa May sedang mengalami datang bulan untuk pertama kalinya. Lalu ia masuk ke toilet dan membawakan pembalut untuk May. Untung saja ibu May segera keluar dari toilet dan dia tidak melihat wujud May yang telah berubah menjadi panda merah. Di dalam kamar, May mencoba untuk menahan emosinya, sehingga dia pun kembali seperti semula.
What the? Wow. Yes! Yes. Kemudian akhirnya Mei berangkat sekolah dengan diantar oleh ibunya. Di sekolah, Mei melihat Tyler yang sedang menyebarkan gambar miliknya. Hal itu tentu saja membuat Mei sangat marah. Tapi Mei berhasil menahan emosinya, karena kalau tidak dia pasti sudah berubah menjadi panda merah. Saat jam pelajaran dimulai, Mei melihat ibunya sedang mengawasinya dari luar. Hal itu membuat ibunya diusir oleh penjaga sekolah dan disaksikan oleh seluruh teman-temannya. Melihat hal tersebut, Mei tidak bisa menahan amarahnya dan membuatnya berubah menjadi panda merah. Kemudian Mei pun mencoba kabur dari sana dan ibu Mei melihat itu langsung mengejarnya. Akhirnya Mei tiba di rumah dan menangis di kamarnya. Kedua orang tuanya mencoba untuk menenangkan Mei. Kemudian ibunya pun membawa Mei ke kuil. Di sana ibunya menceritakan bahwa dahulu para lelaki pergi berperang. Dan Sun Yi meminta dewa untuk melindunginya dan anaknya. Lalu pada suatu malam saat bulan merah, dewa mengabulkan doanya dan menggunakan emosinya Sun Yi untuk berubah menjadi panda merah, sehingga dia bisa mengusir para penjahat dan bandit. Dan ia pun bisa melindungi keluarganya beserta desanya dari kehancuran. Kemudian Sun Yi mewariskan itu kepada anak-anaknya. Ibunya mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi panda merah dan tahu cara menghapuskan kutukan tersebut saat bulan purnama merah yang akan terjadi 1 bulan lagi. Keesokan harinya, sahabat Mei datang ke rumahnya karena ia khawatir terhadap Mei yang tidak masuk sekolah. Saat tiba di rumah, mereka terkejut melihat panda merah di sana. Lalu, Mei menjelaskan kepada sahabatnya tentang kutukan itu. Setelah mengetahui hal itu, sahabatnya mencoba menghibur Mei dengan menyanyikan lagu kesukaan mereka, hingga akhirnya membuat Mei kembali normal. Be your ride or die. Alright! Yeah! Go, man! Lalu Mei pun menemukan caranya bagaimana ia bisa menahan emosinya, yaitu dengan mengingat tentang kasih sayang para sahabatnya. Lalu Miriam memberitahukan bahwa Four Town akan mengadakan konser. Ia pun mengajak Mei untuk menonton bersama. Namun, Mei takut tak diizinkan oleh ibunya. Kemudian, Mei pun menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia bisa mengontrol emosinya dan meminta izin untuk menonton konser Four Town. Tapi ibunya tetap tak mengizinkannya. Setelah itu, Nenek Mei menelpon karena ia melihat berita di TV tentang panda merah. Dan dia memberitahukan bahwa sang nenek dan para bibinya akan datang berkunjung ke rumah Mei untuk menghilangkan kutukan yang ada pada diri Mei. Scene berpindah saat di sekolah. Ternyata teman-temannya juga tak diizinkan ke konser, sama seperti Mei. Ma'am, please! Little mama's girl. Lalu, mereka mencari cara bagaimana agar bisa mendapatkan uang untuk membeli tiket. Saat Mei berubah, tak sengaja beberapa murid lain melihat wujud panda merah. Tapi bukannya takut, mereka malah senang dan terkesima. Kemudian Mei pun berubah seperti semula. Tapi teman-teman yang melihat wujud panda merah ingin melihat panda merah tersebut lagi. Mereka pun rela membayar agar bisa melihat dan berfoto dengan panda merah. My soul. Akhirnya, Mei dan sahabatnya menyusun rencana untuk mendapatkan uang, yaitu dengan mengumpulkan murid-murid agar bisa berfoto dengan panda merah. Mereka juga menjual berbagai aksesoris yang berhubungan dengan panda merah. Dan hal ini pun tentu saja, sedikit demi sedikit uang mereka terkumpul banyak. Saat jam istirahat, mereka berdiskusi untuk mencari uang lebih banyak lagi. Tapi ternyata secara tak sengaja pembicaraan mereka terdengar oleh Tyler. Tyler mengancam akan melamporkan semua ini kepada ibunya Mei.
Namun, dia tidak akan melaporkannya tapi dengan satu syarat, yaitu agar Mei mau hadir di pesta ulang tahunnya nanti malam dengan menghadirkan sosok panda merah. Pada sore harinya, Mei meminta izin kepada ibunya untuk belajar bersama dengan sahabatnya. Tetapi ibunya ingin ikut dengannya. Mei berusaha untuk menahan ibunya agar tidak ikut. Tapi kemudian muncullah neneknya Mei beserta keluarganya. Di sisi lain, terlihat Tyler dan teman-temannya masih menunggu Mei di pesta ulang tahunnya. Sedangkan di rumah, Mei terperangkap dengan keluarganya. Hal ini membuat Mei tidak bisa keluar rumah. Lalu dia diizinkan untuk beristirahat. Di dalam kamar, neneknya Mei memberitahu bahwa Mei tidak boleh terikat dengan panda merah. Karena hal ini akan membuat gagalnya ritual untuk memindahkan roh panda merah ke dalam Leontin. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Neneknya juga mengatakan bahwa hubungannya dengan ibunya pun mulai renggang akibat panda merah. Setelah neneknya pergi, Mei diam-diam keluar dari kamar dan pergi ke pestanya Tyler dengan memakai kostum pandanya. Melihat hal itu, tentu saja Tyler marah dan membatalkan kesepakatan mereka. Tentu saja hal ini akan membuat mereka gagal mendapatkan uang lebih dan terancam batal untuk ikut konser. Melihat sahabatnya yang sedih, akhirnya Mei berubah pikiran. Dia pun berubah menjadi panda merah dan mereka semua bersenang-senang di sana. Let's hear it for the Mei! Di sisi lain, di rumah Mei, sang ibu masuk ke kamar Mei dan ternyata ia menemukan Mei tidak ada di rumah. Kemudian, ia pun menemukan baju panda dan berbagai aksesoris yang berhubungan dengan panda merah. Dan hal itu tentu saja membuat semua rahasia Mei dan kawan-kawannya terbongkar. Di scene lain, terlihat Mei dan sahabatnya sangat senang karena mereka berhasil mendapatkan uang untuk membeli tiket konser Four Town. Namun, mereka terkejut mendengar di radio bahwa Four Town akan tampil tanggal 25 nanti. Ternyata itu adalah tanggal yang sama dengan ritual yang akan diadakan oleh neneknya Mei. Hal ini tentu saja membuat Mei tidak bisa datang ke konser itu. Kemudian Tyler menyuruh Mei dan teman-temannya untuk kembali ke pesta. Namun Mei menolaknya. Kemudian ia menyerang Tyler. Lalu datanglah ibunya dan melihat itu semua. I'm sorry. Tentu saja orang tua Tyler marah kepada ibunya Mei atas perbuatan Mei. Kemudian ibunya Mei menyalahkan kepada sahabatnya Mei karena ibunya mengira bahwa karena sahabatnya itu Mei telah berubah menjadi pemberontak. Namun, Mei terlihat sangat sedih dan tidak membela sahabatnya. Hal itu pun tentu saja membuat para sahabatnya kecewa kepada Mei. Singkat cerita, hari konser pun tiba. Sahabat Mei membeli tiket untuk 3 orang saja. Sedangkan Mei sedang bersiap untuk mengikuti ritual bersama keluarganya. Secara tak sengaja, ayahnya Mei menemukan rekaman Mei bersama sahabatnya. Kemudian, ayahnya menemui Mei dan menunjukkan rekaman itu. Ayahnya Mei memberitahukan bahwa dulu ibunya pernah menjadi panda merah. Kemudian, ritual pun dimulai. Mei duduk di tengah lingkaran dan di bawah bulan merah. Mei masuk ke dalam alam bawah sadar. Di sana, dia bertemu dengan Sunyi yang akan membantunya untuk menghilangkan kutukan panda merah.
memutuskan untuk tidak melepaskan kutukan itu. Hal itu tentu saja membuat semua keluarganya marah. Kemudian Mei berusaha untuk pergi ke konser, tetapi ditahan oleh keluarganya, yang mana hal ini membuat kalung ibunya retak. Akhirnya Mei pun berhasil kabur dari keluarganya. Keluarga Mei yaitu nenek dan bibinya menyalahkan ibu Mei karena dianggap tidak bisa mengurus Mei. Hal itu tentu saja membuat sang ibu kesal dan marah. Sedangkan di sisi lain, Mei berusaha untuk sampai ke tempat konser Powton. Saat setelah sampai di sana, Mei meminta maaf kepada sahabatnya, dan akhirnya mereka pun berbaikan kembali. Di sana mereka bertemu dengan Tyler yang ternyata penggemar Powton juga. Konser pun akhirnya dimulai. Mei dan sahabatnya sangat senang bisa menyaksikan Powton. Sedangkan di sisi lain, ibunya datang dengan wujud panda merah raksasa yang mana membuat semua orang ketakutan. Kemudian Mei pun jujur kepada ibunya bahwa selama ini dia berbohong atas semuanya. Mendengar hal itu, ibunya pun semakin marah. Lalu akhirnya datanglah keluarga Mei dan mempersiapkan ritual untuk ibunya Mei agar bisa berubah menjadi manusia kembali. Mei berusaha untuk mengulur waktu ibunya. You want to see crap? What are you doing? Take it, Mo! Take it! Stop it! Hurts. I put my family first. I tried to be a... I'll never be like you! Saat bulan merah hampir selesai, tubuh sang ibu belum semuanya masuk ke dalam lingkaran. Akhirnya, Mei yang sedang menjadi sosok panda merah berusaha untuk menarik ibunya ke dalam lingkaran. Tapi hal itu pun tak berhasil. Melihat hal tersebut, nenek dan bibinya pun berubah menjadi panda merah untuk membantu Mei agar bisa menarik ibunya ke dalam lingkaran. What are you doing? What if you can't turn back? Your mom needs us! She's family! Dan di lain sisi, teman-temannya pun beserta personil Powton bernyanyi untuk membantu ritual tersebut. Akhirnya, Mei dan keluarganya masuk ke dalam alam bawah sadar. Di sini terlihat Mei bertemu dengan ibunya yang masih remaja dan sedang menangis. Di sini dia menyesal telah melukai ibunya karena kesal harus selalu menjadi sempurna. Mei pun menenangkannya dan membawanya sampai ke keluarganya. Di sini, ibunya dan sang nenek saling memaafkan. Kemudian neneknya pun tak menentang Mei jika Mei masih ingin menyimpan kekuatan pandanya. Kemudian satu persatu dari keluarga Mei yaitu nenek, bibi, dan ibunya masuk ke dalam cermin dan melepaskan kekuatan pandanya. Sedangkan Mei membuat keputusan berbeda, ia ingin mempertahankan kekuatan pandanya ini. Kemudian Mei pun bertemu dengan Sun Yi. Sun Yi menyambut baik keputusan Mei untuk memiliki kekuatan panda bersamanya. All the time. Eat up, little one. Oh, you're so hungry. Munch, munch. So unlucky. Hello. Welcome to our temple. Nah, bagaimana ceritanya? Seru kan? Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kalau kamu suka cerita ini, silahkan klik like, subscribe, dan juga share. Thank you ya, and see you again later. Bye!